Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Silvi selaku dosen pengampu mata kuliah praktek kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan laporan akhir dari usaha puding Flamangga, di mana beranggotakan saya sendiri, Wina Karpiona selaku moderator. Yang kedua itu ada Rifa Nazila Griselda, dan yang ketiga itu ada Nazila Trisya Chandra. Baiklah, langsung saja pada pemaparan materi yang pertama, yaitu yang akan dibacakan oleh saya sendiri, di mana itu ada latar belakang. Pemilihan puding Flamangga sebagai jenis usaha ini juga didukung dengan meningkatnya minat konsumen terhadap makanan sehat namun tetap lezat. Mangga sebagai bahan utama dikenal kaya akan vitamin C dan serat, sehingga produk ini tidak hanya menyegarkan tetapi juga memberikan manfaat kesehatan. Hal ini sejalan dengan tren gaya hidup sehat yang sedang berkembang, khususnya di kalangan generasi muda. Puding Flamangga mampu menawarkan solusi cemilan sehat yang tetap menggugah selera dan relevan dengan kebutuhan pasar. Next. Selanjutnya yaitu ada visi, misi, dan tujuan dari usaha puding Flamangga. Yang pertama itu ada visi, di mana visi dari puding Flamangga ini yaitu menjadi pelopor dalam industri dessert sehat dan inovatif yang disukai oleh masyarakat luas, serta menjadi brand terpercaya yang mengedepankan kualitas, kelezatan, dan kesehatan dalam setiap puding Flamangga. Yang kedua yaitu adapun misi dari puding Flamangga. Yang pertama itu menyediakan produk berkualitas tinggi. Dua, mengembangkan variasi produk dengan inovasi rasa yang unik dan menarik, mengikuti tren kuliner yang berkembang di media sosial dan kebutuhan pasar. Yang ketiga itu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mulai dari kemudahan pemesanan hingga penyajian produk dengan tampilan yang menarik dan cita rasa yang konsisten. Yang keempat yaitu manfaatkan platform media sosial, khususnya TikTok dan Instagram, untuk membangun brand awareness dan menarik minat konsumen melalui konten kreatif dan informatif tentang produk. Next. Selanjutnya, adapun tujuan dari usaha puding Flamangga. Yang pertama itu memperkenalkan puding Flamangga sebagai dessert pilihan. Yang kedua itu udah meningkatkan penjualan dan jangkauan pasar yang lebih luas. Yang ketiga itu menjadi usaha yang berkelanjutan untuk ke depan. Yang keempat itu memberikan pengalaman kuliner yang berkesan bagi pelanggan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rifa. Kepada Rifa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu profil usaha. Puding Flamangga adalah hidangan penutup yang lezat dan menyegarkan, menggabungkan kelembutan puding dengan rasa manis dari vanila. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi, dessert ini menghadirkan tekstur lembut, puding susu, dan keharuman mangga tropis yang memanjakan lidah. Puding ini cocok disajikan dalam berbagai acara, mulai dari pesta, jamuan makan, hingga sebagai santapan ringan sehari-hari. Selanjutnya yaitu produksi puding Flamangga. Produksi puding Flamangga dimulai dengan persiapan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan utama untuk puding terdiri dari puding susu, mangga, dan air, sementara bahan fla meliputi fla. Topping yang digunakan adalah keju. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat puding Flamangga. Yang pertama, puding dimasak dengan air mendidih sesuai takaran hingga larut. Setelah mendidih, adonan puding dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan pada suhu ruangan sebelum disimpan di tempat dingin agar mengeras. Yang kedua, setelah itu membuat fla. Setelah agak hangat, fla dituang di atas puding yang sudah mengeras dan dibiarkan hingga ngeset. Yang ketiga, setelah itu menambahkan topping keju. Inovasi produk puding Flamangga. Puding Flamangga adalah inovasi kuliner yang memadukan tekstur lembut dan cita rasa segar dalam satu hidangan yang menggoda. Dengan bahan utama mangga berkualitas tinggi, puding ini menawarkan pengalaman rasa yang tak tertandingi. Setiap suapan akan membawa Anda merasakan manisnya mangga yang matang, dipadu dengan kelembutan puding yang creamy.
menciptakan harmoni sempurna antara rasa dan tekstur. Ini bukan hanya sekedar pencuci mulut, tetapi juga sebuah perjalanan rasa yang menyegarkan. Yang G, teknik promosi yang diterapkan. Usaha puding Flamangga kami mengadopsi strategi promosi yang dinamis dan inovatif, memanfaatkan kekuatan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Melalui platform ini, kami menciptakan konten yang menarik dan menggugah selera, dengan menampilkan visual puding yang menggoda dan berbagai kreasi unik kami. Selain itu, promosi dari mulut ke mulut juga menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pemasaran kami. Kami percaya bahwa pengalaman pelanggan adalah alat promosi yang paling efektif. Oleh karena itu, kami selalu berusaha memberikan layanan terbaik dan kualitas produk yang memuaskan, sehingga pelanggan merasa terdorong untuk berbagi pengalaman positif mereka dengan orang-orang terdekat. Mungkin itu sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifa. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Nazila. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Materi selanjutnya yaitu teknologi yang diterapkan. Usaha puding Flamangga ini memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram untuk memperluaskan pemasaran dengan iklan menarik dan konten video kreatif. Pendekatan ini membangun koneksi personal dengan konsumen dan mengurangi biaya promosi konvensional dengan strategi pemasaran digital yang efektif. Produk lebih dikenal luas dan bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya yaitu komplikasi data penjualan dan keuangan dalam usaha puding Flamangga. Bisa dilihat minggu pertama itu tanggal 23 Oktober 2024, penjualannya itu 5 cup, totalnya yaitu 40.000. Yang selanjutnya biaya produksinya totalnya 28.000 dan lada bersihnya 12.000. Minggu kedua tanggal 30 Oktober 2024, yang pertama penjualannya itu 32 cup, totalnya 230.000. Selanjutnya biaya produksinya totalnya 188.000. Lada bersihnya totalnya 42.000. Minggu ketiga tanggal 5 November 2024, yang pertama itu penjualannya tuh 5 cup, totalnya 40.000. Selanjutnya biaya produksi totalnya 28.000, lada bersihnya 12.000. Penjualan minggu keempat pada tanggal 14 November 2024, penjualannya itu 5 cup, totalnya 25.000, biaya produksinya 24.000, lada bersihnya 1.000. Next. Selanjutnya yaitu grafik dan penjualan dan lada bersih. Di sini kita bisa lihat grafik penjualan puding Flamangga. Grafik di atas ini menunjukkan perkembangan penjualan puding Flamangga selama 4 minggu. Yang pertama itu ya minggu pertama. Minggu pertama itu terjual sebanyak 5 cup dengan total pendapatan sebesar 12.000. Minggu kedua, penjualan meningkat signifikan menjadi 20 cup dengan total pendapatan yaitu 42.000. Minggu ketiga, penjualan kembali ke angka 5 cup seperti minggu pertama dengan pendapatan 12.000. Minggu keempat, penjualan menurun menjadi 4 cup menghasilkan pendapatan sebesar 1.000. Secara keseluruhan, penjualan tertinggi terjadi pada minggu kedua. Ke minggu kedua seperti itu, minggu keempat menunjukkan penurunan penjualan yang paling signifikan dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Sekian dari saya berikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri. Next. Dari penjelasan materi yang telah dipaparkan oleh kedua rekan saya, dapat disimpulkan bahwa puding Flamangga ini mempunyai keunggulan seperti penggunaan mangga segar asli, kombinasi tekstur yang lembut dan kuah yang creamy, serta bahan alami tanpa pengawet.
Dengan kelebihan tersebut, puding Flamangga dapat bersaing melalui distribusi yang tepat di pasar lokal dan kafe, serta berpartisipasi dalam event untuk sampling. Strategi pemasaran offline seperti bazar dan bundling produk, serta online melalui Instagram akan memperluas jangkauan audiens. Iklan yang menarik, baik offline maupun online, serta promosi kreatif seperti diskon khusus, diharapkan mampu menarik minat konsumen baru dan meningkatkan penjualan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami jelaskan tentang usaha puding Flamangga. Mungkin sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.